Lebih bangga mereka punya anak pengurus MBG. Karena ada yang bilang 19.000 ekor sapi tiap hari. Ternyata usut punya usut, sapinya ada di Royco. Banyak orang tua otoriter. Mentang-mentang dia gagal tentara, anaknya dipaksa jadi tentara. Mentang-mentang anaknya dia gagal jadi polisi, anaknya dia paksa jadi polisi. Mestinya lihat bakatnya anak kita. Kalau dari kecil dia senang pegang obeng, teknik. Dari kecil dia senang masak-masak, MBG. Kenapa? Saya heran, kenapa sensitif sekali nih MBG? Mungkin karena tidak masuk akal ini ya. Ibu-ibu, adik-adik sekalian, kalau saya ikut pilkada, kalah, masih ada pilihan. Ikut lagi 5 tahun yang akan datang. Bapak Prabowo 4 kali ikut pilpres baru menang. Saya tidak disenang sama gubernur. Kalau saya pegawai, saya masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini. Selesai masalah. Saya merantau ke Jawa. Di Jawa tidak enak. Mulerek, mangan ora mangan, yang penting ngumpul. Pulang lagi saya ke Sulawesi. Saya merantau ke Malaysia. Malaysia tidak nyaman, masih ada pilihan. Saya balik ke Indonesia. Ibu-ibu, suami cerewet, malas cari nafkah, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau ayo lanjut. Lihatlah tanda bekas tampar. Oh, berarti generasi tua. Karena ini lagu-lagu zaman dulu. Tapi masih lebih baik lagu zaman dulu daripada lagu sekarang. Tak bolak-balik, tak bolak-balik. Apa yang kita dapat itu? Iya. Suami cerewet, masih ada pilihan. Balik ke orang tua. Bapak-bapak, istri cerewet, malas masak, tukang gosip, ndak mau sholat. Ada pilihan? Ada, malah 2 pilihannya, tambah atau ganti. Iya. Tapi tolong dijawab. Artinya, kalau menderita di dunia masih ada pilihan. Menderita di dunia masih ada senang-senangnya. Tidak ada orang dari pagi sampai pagi lagi sengsara terus hidupnya. Minimal dia gembira ketika dia nonton ceramahnya Dasat Latif. Iya. Iya Bu. Iya Bu. Tapi tolong dijawab. Kalau masih masuk kubur, sedulur-sedulur masuk kubur, ada pilihan tidak? Senang tidak senang, tinggal kau di situ, tidak boleh kau keluar. Begitu kau keluar, viral satu dunia. Begitu kau balik ke rumahmu, orang di rumahmu malah lari tidak mau tinggal di rumah. Artinya, kalau menderita masuk kubur, tidak ada lagi pilihanmu. Alhamdulillah, Nabi memberi berita gembira. Umatku, orang Islam, anak cucunya Adam, kalau meninggal dunia, masih 3 harapan yang akan menolongmu. Yang kita kenal dalam dunia Islam, amal jariah. Apa itu? 1, anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu, Bu, saya mau tanya, Bu, bisa ndak anak ibu jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa ndak? Ndak mungkin. Bisa ndak anak bapak punya ijazah? Salah paham lagi nih. Sudah ndak usah itu kalau gitu.
Bisa ndak Bapak Ibu sekalian punya anak jadi kapolsek bukan polisi? Ndak mungkin. Bisa ndak anak Bapak Ibu sekalian jadi tentara tidak pernah daftar lulus tentara? Ndak mungkin. Bisa ndak anak Bapak Ibu sekalian jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Bisa, bawa kursi sendiri. Tapi beleng-beleng. Iya. Tolong jawab, Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak jadi dokter? Bisa. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak kuliah? Bisa. Maknanya menjadikan anak kita soleh dan soleha jauh lebih mudah, jauh lebih murah daripada jadi anggota DPR. Tapi sayangnya anak-anak kita, ibu-ibu kita lebih bangga kalau anaknya jadi kontraktor daripada jadi ulama. Lebih bangga mereka punya anak pengurus MBG. Karena ada yang bilang 19.000 ekor sapi tiap hari. Ternyata usut punya usut, sapinya ada di Royco. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, halo Ibu, Ibu, saya mau tanya Ibu. Kalau Ibu meninggal nanti siapa yang doakan? Suami? Jangan harap Ibu kawin lagi. Oh, istri saya komplain. Jadi Ustadz, nanti kalau saya duluan meninggal, Ustadz mau kawin lagi. Saya peluk baik-baik dia Bu. Saya bilang, dengar kau sayang, jangankan kau meninggal, masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu kalau meninggal, siapa yang doakan? Anak. Sedulur-sedulur, kalau bapak-bapak meninggal, siapa yang doakan? Temanmu. Jangan harap. Ini ada polisi di sini. Pak Kapolres. Pak Kapolres doakan bapak? Enggak. Paling didoakan mudah-mudahan cepat pindah saya yang ganti. Ya. Coba lihat, bapak semua punya grup WhatsApp. Ketika ada orang meninggal, jangankan baca doa, ketik doa saja dia malas. Apa dia kirim? Stiker. Al-Fatihah. Dia tidak baca itu. Bapak ketawa karena bapak semua pelakunya. Iya. Siapa yang doakan kita? Anak yang soleh dan soleha. Alangkah bahagianya kita. Alangkah bersyukurnya kita. Ketika sudah jasad kita ditanam dalam tanah, anak membangunkan masjid untuk orang tuanya. Ketika kita sudah pensiun, orang tua kita sudah tidak mampu mencari nafkah, anak-anaknya bermusyawarah, 5 anaknya masing-masing musyawarah. Saudara-saudaraku yang kakak berpidato, adik-adik sekalian, bapak sudah pensiun, tidak boleh lagi memikirkan sembako, tidak boleh lagi pikir token listrik. Mulai hari ini 1 anak 2 juta transfer ke orang tua, 5 anaknya 10 juta gaji pensiunnya dari anaknya, halalan thayyiban. Yang banyak kita lihat dimuliakan di media sosial, dihormati di kantor, dicium tangannya anak buahnya, sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya yang masih SMP. Demi Allah, orang tua seperti itu rugi lahirkan anak. Anak yang soleh dan solehah inilah yang menjadi harapan kita. Dia akan mendoakan. Orang tuanya sudah di alam kubur, setiap sujudnya dalam salat 5 waktunya, apa yang diucapkan? Allahumma gfirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah anak yang hebat. Tapi lihat anak-anak modern sekarang, makin kaya orang tuanya makin kurang ngajar. Oh, sama cowoknya sopan betul. Iya kak. Sama bapaknya dia sliding tangannya. Baru 2 bulan pacaran sudah panggil papi mami. Pret. Orang tuanya tidak dihormati. Dinasehati sama orang tuanya apa katanya? Ah itu kan dulu. Celaka orang tua seperti ini. Punya anak justru yang dilahirkan adalah raja. Yang kita harapkan punya anak, anak kita lah yang merajakan kita dan meratukan kita. Anak yang soleh dan soleha. Maka ibu-ibu, contohlah anaknya Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu masih ingat Ibrahim alaihissalam? Ketika diajak ngomong anaknya, nak, saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Kisah ini pelajaran buat kita. Orang tua tidak boleh otoriter dalam mendidik anak. Sudah nyata-nyata wahyu, masih diajak ngomong anaknya. Mail, Ismail. Jangan juga kau cari di kitab Mail, tidak ketemu kau sampai kiamat. Menurutmu saya diperintah Allah menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Coba, sudah perintah Allah masih diajak ngomong. Banyak orang tua otoriter. Mentang-mentang dia gagal tentara, anaknya dipaksa jadi tentara. Mentang-mentang anaknya dia gagal jadi polisi, anaknya dia paksa jadi polisi. Mestinya lihat bakatnya anak kita. Kalau dari kecil dia senang pegang obeng, teknik. Dari kecil dia senang masak-masak, MBG. Saya heran kenapa sensitif sekali nih MBG. Mungkin karena tidak masuk akal ini ya. Iya. Adik-adik sekalian, ketika Ibrahim ajak anaknya ngomong, nak, saya diperintah Allah menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau anak bapak yang milenial atau Gen Z yang SMP di rumah, nak, saya diperintah Allah potong kamu. Menurutmu bagaimana? Jawabannya, kenapa saya, mak? Kenapa saya, pak? Kakekku aja yang sudah mau mati. Ini jawaban orang pintar tapi tidak soleh. Maka yang kita minta bukan anak pintar tapi anak soleh. Kenapa? Kalau dia soleh insya Allah pintar. Kalau pintar belum tentu soleh. Maka doa Nabi Ibrahim, Allahumma rabbi habli minas solihin. Berikan hamba anak yang soleh. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mendengar permintaan ayahnya ini, apa jawaban Ismail? Pak, don't worry, be happy. Jangan cemas Pak, laksanakan. Insya Allah Bapak mendapati saya anak yang sabar. Itulah anak yang kita harapkan. Perintah agama tidak membantah, sami'na wa ata'na. Maka ibu bapak, yang pertama yang mengalir terus amalnya, anak yang soleh dan soleha. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kami ini ibu yang tidak punya anak? Bagaimana kami ini bapak yang tidak punya anak? Tidak punya harapan dong. Oh, anak yang dimaksud di sini bukan sekedar anak yang dilahirkan dari perut istri kita, tapi anak yang dimaksud di sini masuk di antaranya anak murid yang kita ajarkan. Ibu-ibu yang tidak punya anak, lihat anak-anak didik di kantor, temui gurunya, Ustadz, ada anak hafal Quran kah di sini? Ada anak yatim kah di sini? Berapa biayanya 1 bulan? 700.000 saya tanggung sampai dia selesai. Selama anak itu dia gunakan ilmunya, selama itu ibu punya kiriman amal meskipun bukan dari anak kandung sendiri. 2, karena waktu terbatas. 2,
Enggak, saya yang panik di sini, Pak. Ini berat sekali di ceramah, Pak. Demi Allah, saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba suara saya susah keluar. Karena saya stres dari tadi, Pak. Mikir saya gimana, apa yang saya mau sampaikan. 2, kata Nabi, adalah harta yang telah kita sedekahkan fisabilillah. Ibu-ibu, Bu, ini terutama yang banyak emasnya. Kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai emasnya, Bu? Anak? Bukan, istri kedua. Begitu ibu meninggal, suami nangis. Tidak kusangka kau cepat sekali meninggalkanku, sayang. Dia buka cincinnya, Bu. Dia paksa keluar cincinnya, Ibu. Tidak mau keluar, dikasih sabun. Selesai dia cabut cincin, dia cabut lagi gelangnya, Ibu. Ini gelang saya ini. Saya belikan kamu dulu waktu kita pergi umroh. Dia cabut gelangnya, Ibu. Sudah itu dia cabut lagi kalungnya, Ibu. Ini kalung saya belikan kau usia pernikahan 10 tahun. Terakhir gigi palsunya, Ibu, pun dia cabut. Sudah itu dia bungkus. Dia bungkus cincinnya, Ibu, gelangnya, Ibu, kalungnya, Ibu. Dia bungkus sambil menangis. Dia simpan dalam lemari. Selamat tinggal, sayang. Betapa cepat kau tinggalkan aku. Dia simpan. 3 bulan kemudian pergi reuni Gontor. Ketemu janda. Oh. Piye kabare, Mbak? Api-api, Mas. Sampean api. Saya gimana, Kak? Istri saya meninggal. Sampean duda? Iya. Saya juga janda. Oh, cocok dong. Oh, cinta lama bersemi kembali. Dia balik ke rumahnya. Dia ambil tadi emas yang dia simpan di lemari. Dia tarik lemari dalam emas itu. Dia simpan dalam kotak warna pink. Dia bungkus lalu warna pink. Kasih pita-pita warna pink. Orang yang lagi jatuh cinta. Dia ketemu sama si janda. Lalu dia berkata, "Dek, ambil saja ini emas. Sudah mati yang punya." Nggak lagi dia bilang wafat. Dia bilang kamu mati. Bu, daripada diambil janda, mending bawa ke Gontor. Bawa ke pesantren untuk anak-anak kita. Ini yang disebut pandai menyikapi harta. Pak Kiai, saya bilang sama ibu-ibu kaya di Makassar, ibu-ibu yang kaya tidak usah pakai emas asli. Kenapa? Biar palsu orang juga tidak percaya palsu. Maka lebih baik kau pakai yang palsu. Yang asli bawa ke pesantren. Saya bilang juga sama ibu-ibu yang miskin. Ibu-ibu yang miskin, tidak usah kau pakai yang asli. Karena biar asli orang juga tidak percaya. Maka lebih baik pakai yang palsu. Yang asli bawa ke pondok pesantren. Jadikan dana untuk anak-anak yang soleh dan soleha lagi yang sekolah. Adik-adik sekalian, tanya Luqmanul Hakim, tanya Ustadz Abdul Somad, Abdul Farhur Rosi Ansor. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada orang yang jatuh bangkrut karena sedekah. Yang sepanjang saya tahu justru dia kaya karena rajin sedekah. Dan tidak ada orang senang orang pelit. Saya mau tanya bapak-bapak, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Ayo jawab. Senang menantu yang pelit atau dermawan?
Senang pemimpin yang pelit atau dermawan? Tuh, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang, tidak usah kau ke rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Maka bapak ibu yang hadir, alumni Gontor, ayo sedekahkan harta kalian untuk kemajuan pondok ini. Saya tidak punya duit, Ustaz. Kalau Anda ahli di bidang media sosial, sedekahkan media sosialmu untuk pondok ini. Saya ahli komputer, Ustaz, sedekahkan ahli komputermu untuk pondok ini. Saya ahli manajemen, Ustaz, sedekahkan manajemenmu untuk kemajuan pondok ini. Inilah yang kita istilahkan dalam Quran, pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam mengambil kebaikan. Insya Allah harta yang disedekahkan di jalan agama Allah tidak akan pernah habis, malah semakin tambah, makin tambah, makin tambah. Kalau bapak keluarkan dompet, mau isi celengan, ragu-ragu, benar tidak diganti tidak? Benar tidak diganti? Dikata Ustaz Hasan, oh tidak pak. Kenapa? Ana indosani abdibi. Benar Pak Kiai. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka diganti, saya ganti. Kalau dia ragu-ragu, tidak. Maka ada orang lewat celengan pak. Anak muda tepuk belakang. Pak, dia sodorkan, ini orang kaya pak, tapi pelit. Dia tarik dompetnya, dia cari 2.000 dia keluarin, masuk celengan. Lewat depan anak muda ini, ditepuk belakang, dari ada belakang. Haji. Ya, dia sodorkan uang 100.000. Wih, dalam hatinya Pak Haji, hebat betul ini anak muda. Masih muda 100.000. Akhirnya dimasukkan celengan. Begitu masuk celengan, dia bilang ini anak muda, Pak Haji, itu uangnya bapak yang jatuh tadi. Begitu pelitnya Pak Kiai. Selesai sholat Jumat, dia datangi takmir masjid. Dia bilang ada salah masuk itu tadi Ustaz. Pelit betul. Maka dedek sekalian, bagi manajemen modern Eropa, Amerika, Australia, cendekiawan mereka berkata kalau mau maju ekonomi, kalau mau banyak duitmu, dia pakai manajemen ekonomi modern. Bagi kita pakai manajemen ilahiyah. Apa? Sedekah. Sedekah. Jangan berkata saya masih mondok, tidak mungkin. Sedekahlah, meskipun sedikit. Apa sedekahnya Ustaz? Dilihat pesantren, oh sini tidak ada sendal dari tempat wudhu, ada uang belanja dari ibu, belikan sendal jepit. Niatkan, ya Allah tambahkan rezekiku, saya akan ganti ini. Insya Allah pondok ini bisa maju kalau kita semua berlomba-lomba dalam mengambil kebaikan. Salah satu di antaranya sedekah sesuai dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga, yang akan mengalir terus-menerus adalah ilmu yang bermanfaat. Saya bukan ustadz, ya teruskan ceramahnya ustadz. Kita punya semua grup WhatsApp, tapi sayangnya grup WhatsApp yang banyak kita teruskan, yang kita share beramai-ramai, kadangkala hanya isu-isu politik. Tapi ceramah-ceramah, konten-konten dakwah, biasanya kita malas untuk teruskan ke grup WhatsApp lainnya. Bapak terima ceramahnya guru kita Ustadz Abdul Somad, terima, sebarkan ke orang lain. Kalau 10 grup, satu grup 100 orang, 500 orang, masa tidak ada yang nyangkut? Ilmu yang bermanfaat. Saya sayang, biasa heran, cuma yang selalu disebarkan ceramah saya meleset-meleset sedikit. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Itu aja yang banyak disebarkan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, anak yang soleh dan soleha, harta yang telah kita sedekahkan, ilmu yang bermanfaat, alhamdulillah berkumpul di tempat ini. Inilah tempatnya ketiga-tiganya. Anak yang soleh dan soleha, anak pondok kita, anak pesantren kita.
Bayangkan 100 tahun, bukan jumlah waktu yang ringkas. 100 tahun kita lihat Pak, banyak perusahaan, banyak organisasi bertahan 100 tahun, tapi mungkin karena didukung oleh harta yang banyak. Banyak organisasi perusahaan bertahan 100 tahun, mungkin karena didukung oleh oligarki. Tapi pesantren Gontor bisa bertahan 100 tahun, bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, bukan karena oligarki, tapi karena nilai. Mungkin kita melihat ada pesantren dibesarkan oleh keluarga, tapi apa yang ditularkan, dia menjadi warisan keluarga itu. Tapi Darussalam Gontor diwariskan bukan untuk anak cucunya, tapi untuk umat, menjadi badan wakaf. Itu yang menjadi nilai buat kita semua. 100 tahun silih berganti pejabat, silih berganti rezim, tapi alhamdulillah Gontor tetap berdiri sampai sekarang. Kalau Anda mencari Gontor, jangan cari gedung yang tinggi-tinggi. Kalau Anda mencari Gontor, pada awalnya bukanlah tanah yang lapang dan gedung yang mewah, tapi dimulai dengan cita-cita 3 pendiri bersaudara yang kita kenal Trimurti, yang sampai detik ini karena keikhlasannya bisa bertahan sampai 100 tahun. Tapi tidak boleh puas sampai di situ. Pertanyaan makin besar, mampukah kita abad kedua berikutnya? Saya yakin dengan semangat 3 tadi, insya Allah, jangankan 100 tahun yang akan datang, biiznillah, dengan izin Allah, maka Gontor akan bisa lebih tua dari Republik Indonesia, insya Allah. Indonesia baru berapa puluh tahun, Gontor sudah 100 tahun. Mudah-mudahan Allah memberkati tempat ini, guru-gurunya, santri-santrinya, dan insya Allah abadi sepanjang zaman. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Kalau Ustadz Luqmanul Hakim pandai berpantun, karena memang orang Melayu. Kalau MC tadi pandai berpantun, karena memang diajarkan pantun. Kami orang Bugis tidak tahu pantun. Tidak ada. Maka dalam budaya bahasa tutur orang Bugis tidak ada pantun. Kalau orang Melayu ingin melamar, dia akan berkata, aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipetik. Kalau orang Bugis tidak. Sudah besar anakmu ya? Kasih nikah anakku sama anakmu. Itu orang Bugis itu. Tidak pandai dia berpantun Pak. Itu orang Bugis begitu. Maka kami tidak tahu pantun. Maka saya mohon maaf tidak bisa berpantun. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terutama para kiai, terima kasih atas penghormatan ini. Saya tadi tertolong, sebab saya tadi lihat susunan acara, saya yang terakhir. Bayangkan kalau saya yang terakhir, di depan ada Ustadz Abdul Somad, mati butuh saya. Alhamdulillah, Ustadz Abdul Somad yang terakhir, saya bisa terselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terakhir sekali. Ini semangat buat adik-adik. Saya alhamdulillah orang Tionghoa pengantin di Makassar, non muslim, saya diundang ceramah nasihat perkawinan. Padahal non muslim, Tionghoa diundang nasihat perkawinan. Bahkan Cap Gome kemarin, Cap Gome tahun baru Tionghoa, tablik akbar di Klenteng, saya diminta ceramah. Inilah kira-kira yang disebut pesantren modern Gontor. Bisa diterima semua golongan. Mudah-mudahan adik-adik sekalian, dakwalah yang rahmatan lil alamin. Kalau Anda ahli dakwah. Jangan menakut-nakuti. Ada orang ceramah, baru baca 1 hadis, kayak dia panitia hari kiamat. Saya pun dibully di medsos. Dibilangi kamu ustadz tidak sunnah. Cerita-cerita sunnah kamu tidak sunnah.
Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak punya jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Maka adik-adik pesantren, ayo silakan jadi mubalik yang bisa diterima semua orang, yang kita kenali dengan ulama modern. Itulah yang diharapkan oleh pidato tadi Pak Kiai Hazan. Apa tadi? Apa yang tidak diajarkan, apa yang tidak dimiliki. Insya Allah kalau ini kita pegang baik-baik, maka pesantren Gontor akan menjadi pesantren teladan di bumi Nusantara. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.